Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya terus-menerus tak berkesudahan menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, tepatnya insya Allah tanggal 4 kami merespon, jadi 4 Oktober maksud kami merespon kiriman atau postingan video tentang Buya Hamka yang dipenjara di masa pemerintahan Orde Lama Presiden Soekarno. Dari seorang ustadz yang sangat aktif di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, dan bahkan beliau kegiatannya bersama tim sampai dengan di Malang Raya, di pelosok-pelosok desa kami, ya. Kenapa saya sebut di pelosok desa kami? Ya karena Ustadz Anas Yusuf, ya, salah satu alumni dari Ma'had Abdurrahman bin Auf Universitas Muhammadiyah Malang, itu sampai di Kecamatan Sumbermanjing berbagi cinta dan kasih sayang lewat pengadaan air bersih yang dibiayai dari Lembaga Zakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Kami sangat bangga, ikut bersyukur karena di tahun 90-an selama insya Allah 13 tahun, ya, kami pernah merangkap di ranting, cabang, dan pimpinan daerah Muhammadiyah. Mudah-mudahan Ustadz Anas beserta timnya dan keluarga besar Muhammadiyah seluruhnya, terutama Kota Malang, senantiasa diberikan kemampuan istiqomah untuk tidak pernah berhenti. Dawuh dari Kiai Haji Ahmad Dahlan terus mencerahkan. Namun kali ini kami tidak membahas Muhammadiyah, ya, karena kami juga sebagai anggota keluarga dari Nahdlatul Ulama yang kultural, karena ibu kami dulu adalah pimpinan Fatayat hingga Muslimat di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Kemudian bapak kami juga ketua Gerakan Pemuda Ansor, ya, sampai dengan menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Sehingga di dalam jiwa kami ada 2 warna, ya, yakni warna lahir Nahdlatul Ulama dan warna remaja itu adalah Muhammadiyah. Tentu saja menggabungkan 2 warna sama-sama
dari Syekhona tercinta Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Syekhona tercinta Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak pernah ada yang salah ya. Kalau kami tersenyum begini karena sangat bangga ya menjadi bagian dari Muhammadiyah sekaligus menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Namun kali ini kami akan menampilkan sebagai edisi khusus ya. Kami akan menyampaikan syair mulai dari ke 17.839 ya. Pertalian dengan dedikasi kami kepada guru tercinta kami, semua guru tercinta, tetapi yang sangat benar-benar menyentuh sampai dengan kami tertarik untuk membaca, dan membaca. Itu adalah kisah yang disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah yang sekaligus guru kami tercinta, yakni adalah almarhum Bapak Amiruddin. Beliau dari Sumatera, saya lupa tepatnya Sumatera mana ya. Sangat sederhana bersahaja, tapi disiplin yang dibalut dengan kelembutan sungguh istimewa, membekas. Ketika kami dididik, diajar beliau tahun 76 sampai dengan 79 di SMA Islam Bersubsidi Malang. Kemudian yang kedua adalah dedikasi kami kepada Buya Hamka. Dan yang ketiga adalah dedikasi kami kepada guru imajiner kami, yakni adalah Hujjatul Islam Imam Ghazali. Mengapa? Karena dari almarhum Bapak Amiruddin kami terdorong berusaha untuk memiliki buku Ihya Ulumuddin. Dan dari Buya Hamka kami terdorong untuk belajar indahnya susastra Indonesia, susastra Nusantara. Karena itulah izinkan kami kali ini menampilkan rasa kagum sekaligus penghargaan kami kepada Buya Hamka. Karena dengan sastra yang berarti seni, maka insya Allah akan melembutkan hati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama simak suara hati tanpa pretensi ya. Jadi tidak ada pretensi apa-apa kecuali kami menghargai guru-guru kami tercinta. Kalau guru kami belajar menulis ya di SD dulu di tahun 66 begitu ya. Itu adalah Bu Arti. Jadi nama yang sangat melekat. Mengapa? Apa yang diajarkan beliau mulai dari berbaris, berdoa, belajar menulis, belajar mengejah, belajar membaca, semuanya memiliki arti. Semoga Bu Arti ada di alam barzah dengan bahagia. Baik, sabdana yang ke 17.300, mohon maaf ya, 17.839. Buya Hamka bagian pertama. Sejak remaja berusaha belajar dari ceramah Buya lewat televisi Republik Indonesia, sepekan sekali ceramahnya. Beberapa bulan masih menyimak lewat televisi tetangga, tak malu
meski sepekan sekali menonton televisinya. Hitam putih warna televisi Republik Indonesia satu-satunya. Acara yang sangat ditunggu-tunggu. Ceramah Buya. Bahasanya kayak sastra dibalut senyum berwibawa. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, 4 Oktober 2023. Buya Hamka bagian kedua ke-17.840. Kami yang masih remaja jatuh cinta kepadanya. Jatuh cinta pada kajian sastra syarat makna. Bahasa Buya yang tertulis dan terkata sama. Bahasanya sama-sama syarat sastra memiliki pesona. Pesona kelembutan hati dari kearifan seorang Buya. Muslim, non-muslim senang ceramah Buya. Buya tak sekedar dimiliki muslim, namun semua. 17.841 Buya Hamka ketiga. Semua merasa memiliki tokoh Muhammadiyah Buya Hamka. Menyaksikan Buya di televisi Republik Indonesia terpesona. Islam yang didakwahkan sungguh benar-benar damai istimewa. Bahasanya sederhana, mudah dipahami oleh seluruh manusia. Remaja hingga orang tua menyintai Buya Hamka. Buya yang Muhammadiyah. Dakwahnya mudah diterima manusia. Tak mudah menghakimi. Ciri utama dari Buya. Buya Hamka keempat 17.842. Suara serak basah dengan senyum tersungging berwibawa. Busana khas bersarung, baju resmi berjas sempurna. Kopiah hitam cukup serasi dengan postur Buya. Kalimat yang disampaikan penuh hikmat maha cinta. Al-Quran yang disampaikan selaras Al-Azhar tafsirnya. Hadis yang dibawakan tak menebas tradisi budaya. Hikmah yang bijaksana benar-benar ada pada Buya. Sabdana ke-17.842 Buya Hamka bagian kelima. Syariat, sunnah, ijtihad ulama, kepribadian Buya. Sarung kopiah hitam dan serban melengkapi busana. Senyum selalu tulus tersungging indah sungguh, berkarisma, tegas berwibawa, adil bijaksana, bersyariat di Indonesia. Lembut dalam tutur kata mendakwahkan Islam, bijaksana. Buya, Ketua Majelis Ulama Indonesia, tegas, berwibawa. Berseberangan dengan kebijakan pemerintah disampaikan dengan cara bijaksana. Sabdana ke-17.844 Buya Hamka ke-6. Ketegasan menolak nasakom. Buya berakhir di penjara semasa Presiden Soekarno sebagai guru sahabatnya. Di masa Soekarno dihukum tanpa peradilan wajar bernegara. Di penjara membaca tasawuf modern karya sendiri Buya.
Buya membelajarkan diri lewat Hamka sungguh istimewa. Menuntaskan tafsir Al-Azhar justru di dalam penjara. Sungguh penjara diterima dengan qanaah oleh Buya. Sabdana yang ke-17.845 Buya Hamka bagian ke-7 terakhir. Di saat Soekarno sakitnya makin kritis, bersurat kepadanya. Soekarno memohon agar saat wafat disolati Buya. Buya membalas surat Soekarno bahwa dirinya bersedia menjadi imam sholat jenazah dengan khusyuk. Buya, sungguh kepribadian agung tokoh Muhammadiyah tiada tara. Tak ada dendam meski Soekarno memenjarakan Buya. Buya selalu hidup di dada pecinta. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, tanggal 7 Oktober 2023. Tentu persembahan kami khususnya kepada Buya dan guru-guru kami sangat kecil. Namun sekecil apapun rasa penghargaan kami, tentu bagi kami memiliki makna. Setidaknya nyaris hampir 18.000 tema atau judul syair yang kami sebut dengan sabdana benar-benar diwarnai oleh pola pikir dari sang Buya Hamka. Karena itulah jika kami salah, ya, kami keliru dalam mensikapi berbentuk sabdana ini, terutama pada Buya tercinta, pada ibunda tercinta, pada seluruh keluarga besar Buya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita ambil simpul sederhana dari rangkaian 7 sabdanya yang kami sampaikan, yakni Buya Hamka 1 sampai dengan 7, betul-betul kalau kita mengikuti pola sikap, pola pikir, pola laku atau perilaku dari seorang Profesor Dr. Kiai Haji Buya Hamka, sungguh sangat lebih dari cukup untuk kita mampu hidup berbineka tunggal ika. Nilai-nilai luhur yang ada di Nusantara, Indonesia benar-benar dihargai oleh seorang Buya. Ketegasannya menegakkan syariat, tidak menebas tradisi budaya. Itulah cara dakwah Buya. Kita tidak harus menjadi Buya, karena seorang Buya Hamka hanya ada satu, ya Buya Hamka itu sendiri. Tetapi kita sebagai anak-anak dakwah dari seorang Buya Hamka. Jadi kalau ada anak ideologis, ini saya sebut anak dakwah begitu ya. Kiranya insya Allah arif jika pola dakwah yang dikembangkan, yang dirintis oleh
Buya Hamka diterus lanjut berkesinambungkan oleh generasi kekinian. Boleh jadi cara menyampaikan yang berbeda, tapi roh dari dakwah Buya dipertahankan niscaya. Karena ketika Buya berdakwah, maka saudara-saudara kita yang non-muslim, kami mengalaminya. Jadi kita nonton sama-sama. Jadi yang jadi idola dulu, kalau di kampung kami Celaket, Kota Malang ini ada 3. Satu, kalau hiburan itu Aneka Ria Safari. Ya. Kemudian yang kedua, yang serius itu adalah berita dunia jam 21.00. Ya. Kemudian yang serius di bidang agama, insya Allah setiap hari Selasa dulu ya, kalau tidak salah, itu adalah menunggu kehadiran Buya Hamka. Jadi kami yang remaja bersama orang-orang tua di seputar lingkungan kami ya, di kampung Celaket, sama-sama menonton, menyimak dengan betul-betul hikmat ketika Buya menyampaikan ceramahnya. Dan setiap Buya itu mengakhiri ceramah selalu mengangkat tangannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat ingat betul seperti itu. Jadi kekaguman tidak harus menjadikan hamkaisme, tetapi kekaguman tetap kita isyhadu bi anna muslimun. Kami pembelajar berserah diri kepada Allah. Salah satunya adalah lewat, kalau generasi sekarang, karya-karya Buya Hamka bahkan masih bisa disimak. Suara Buya yang diunggah lewat sosial media. Sungguh berbahagia generasi milenial sampai generasi Z atau Gen Z. Karena generasi yang kami sebutkan tadi bisa melacak jejak, bahkan menyimak, mendengarkan karya-karya klasik lewat tampilan IT yang sangat canggih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, betapa dekatnya hubungan Soekarno dengan Buya Hamka. Buya Hamka itu salah satu guru dari Soekarno. Tetapi Soekarno di pemerintahannya, di saat memegang pemerintahan, sempat memenjarakan gurunya, yaitu Buya Hamka. Seorang guru bagi Buya tidak pernah terbersit dendam. Bahkan tidak ada dalam ceramah-ceramah Buya yang memaki-maki Soekarno. Sungguh tidak sekedar luar biasa, tapi sangat amat istimewa. Sikapnya yang qanaah, tidak sekedar lisan, tetapi betul-betul sampai dengan perilaku yang patut dijadikan teladan. Buya, selamat hidup berbahagia, insya Allah bersama ibunda tercinta di alam barzakh. Semoga kekaguman kami sekali lagi sebatas pada kekaguman
bukan fanatisme yang membabi buta. Karena fanatisme yang membabi buta tidak akan menghasilkan kecuali justru kita terjebak pada talbis iblis dalam jurang yang nista. Terima kasih Anda sudah menyimak sampai akhir video ini. Semoga kita bisa meneladani, mencontoh, mengikuti sikap perilaku dan model dakwah Buya Hamka yang lembut, tegas, adil, bijaksana, selalu mempesona dan istimewa. Semoga Indonesia ke depan lebih baik dari hari ini, karena senantiasa ada rahmat Allah yang menanti, yang ditaburkan kepada siapapun tanpa melihat apa agama dan kepercayaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. yang menjelang ditulis pada lauhul mahfuz